Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Lailatu Ulfa dengan NIM C1C023043. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akad musyarakah. Adapun pengertian akad musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama dalam mengelola usaha tersebut. Nah, modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak dibolehkan mempergunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Nah, adapun jenis akad musyarakah. Jenis akad musyarakah ini terbagi dua berdasarkan ulama fikih dan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, adapun jenis akad musyarakah berdasarkan ulama fikih, yang pertama syikra al-milk, yang mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atau suatu kekayaan atau aset. Nah, yang kedua syikra al-uqud, itu kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dan kesepakatan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja serta berbagi keuntungan dan kerugian bersama. Nah, adapun jenis akad musyarakah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang pertama, musyarakah permanen. Nah, musyarakah permanen ini adalah musyarakah dengan keuntungan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Ini menurut PSAK 106/04. Yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Nah, ini adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi milik penuh usaha musyarakah tersebut. Nah, ini PSAK 106/04. Nah, adapun dasar syariah. Adapun sumber hukum akad musyarakah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, adapun rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah, yang pertama pelaku terdiri atas para mitra. Yang kedua, objek musyarakah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Yang keempat, nisbah keuntungan. Nah, adapun berakhirnya akad musyarakah akan berakhir jika yang pertama salah seorang mitra menghentikan akad, yang kedua salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Nah, dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang wali warisnya yang cakap hukum atau baligh dan berakal sehat. Nah, apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. Dan yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis. Nah, apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan, baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama, dan dalam kegiatan operasional, setiap mitra mewakili mitra lainnya. Adapun penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, di mana dengan cara ini keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan. Nah, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Nah, apabila salah satu pihak menyetor modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Nah, jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Nah, adapun
penetapan akad nisbah dalam masyarakat yang kedua yaitu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Yaitu dengan cara ini dalam menentukan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Adapun perlakuan akuntansi menurut PSAK 106, perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Nah, mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola dana atau biasanya adalah lembaga keuangan. Nah, mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan serta mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut akan melakukan pencatatan akuntansi. Nah, pada hakikatnya pencatatan atas semua transaksi usaha musyarakah harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya. Untuk memudahkan ilustrasi, kami akan mencatat transaksi usaha musyarakah seolah-olah ditunjukkan pihak lain untuk melakukan pencatatan akuntansi, walaupun pencatatannya masih di bawah tanggung jawab mitra aktif. Nah, adapun ilustrasi kasus musyarakah. Nah, untuk lebih memahami bagaimana musyarakah digunakan dalam praktik bisnis syariah, dapat melihat beberapa intisari dari studi kasus pembiayaan seperti properti menggunakan akad musyarakah yang diteliti oleh Edwin Rahmat Yulianto, ME, dan mengaplikasikannya dalam perumpamaan kasus dua investor yang ingin berinvestasi dalam properti komersial. Nah, kedua investor ini memutuskan untuk melakukan musyarakah mutanakisah. Nah, di mana investor A mengkontribusikan 60% dari modal yang diperlukan, sedangkan investor B mengkontribusikan 40%-nya. Nah, ketika investor A dan B sudah bekerja sama, nantinya investor B membeli kepemilikan investor A. Nah, yang menjadi kepemilikan investor A bukan berkurang menjadi 0, yang menjadi kepemilikan investor A berkurang menjadi 0 dan kepemilikan investor B naik menjadi 100% secara bertahap. Nah, di mana semua aset akan menjadi milik investor B. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.